dosa, dinasehati melawan, marah, nggak senang. Kaulah yang udah hebat kali kau tuh. Kalianlah yang subuh berjamaah itu, gitu Pak. Masuk, dinasehati masuk kanan keluar, lumayan Bu. Ini masuk kanan keluar kanan Pak. Membal, mental Pak. Wah ini ngeri Pak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini hati sudah mulai berkarat. Caranya gampang kok Pak, dengan izin Allah. Hati yang kelam Bu, cukup kita perbanyak istighfar, karena dia dosa. Seperti ini Bu, air isi susu kedelai warna putih, putih keruh. Kayak mana supaya jadi kayak gini Pak? Kan sama botolnya Pak, jadi bening. Kan gampang Pak, tinggal buka, taruh di wadah, nggak usah ngepegang Pak. Kita siram lah Pak, terus pelan-pelan, siram, terus banyak-banyak. Lama-lama ini keluar, jadi warna bening. Kalau seandainya susu yang keruh ini dosa kita, maka air putih inilah istighfarnya Pak. Apa maknanya Ustaz? Istighfar nggak boleh sikit. Kalau nggak sikit nggak ngefek dia Pak, nggak membekas. Mesti banyak betul-betul. Tergantung banyaknya dosa kita Pak. Nabi ngajarin kita, Nabi saja yang maksum, terpelihara dari dosa, nggak kurang dari 70 kali. Sab'ina marrah beliau beristighfar tiap hari Pak. Kita bukan Nabi Pak, banyak dosa, mesti lebih banyak dari Nabi. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Oke Bu, yuk jaga hati agar mampu istiqomah Pak. Kalau hati itu kita ibaratkan sebuah benteng Pak. Itu hati benteng tinggi kokoh. Maka yang menyerangnya setan dari luar, yang jaganya di dalam malaikat. Tapi kadang-kadang Pak, kadang-kadang ada pengkhianat, namanya hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad subuh hadir pengajian. Pengajian FKSNM yang istimewa. Saya sampaikan salam hangat umat Nabi pilihan yang menjawab dengan semangat. Saya doakan masuk surga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bizil minnati wan ni'mah, binikmatil Islam wal iman wa binikmatil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta ila akhir al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis, istaqimu wa lan tuhsu. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama kita muliakan, Ketua Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola Kecamatan Sunggal dan Kutalimbaru,
Hadir bersama kita Ustadz Salman. Insya Allah terakhir jumpa di Galang Ustadz ya. Kemarin beliau masih ada tongkat, sekarang alhamdulillah sudah membaik. Barakallahu fiik. Kemudian ahli baik kita Ustadz Ade. Insya Allah ya. Penasihat masjid ada Prof. Heri Kusmanto, guru besar di FISIP Universitas Sumatera Utara. Para pengurus FKSMM, Ustaz Haris, Ustaz-Ustaz sekalian, ketua-ketua BKM, Masya Allah, tadi saya dengar ada sekitar 37 masjid dan musola 2 kecamatan. Ibu-ibu, jamaah sholat subuh, insya Allah kita semuanya tetap dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Bu, suatu keberkahan dan anugerah saya bisa hadir bersama Bapak Ibu yang soleh-solehah. Sayalah yang beruntung nih Pak, bisa hadir menatap wajah-wajah pejuang subuh. Inilah rupanya penegak agama Allah di 2 kecamatan. Mudah-mudahan kampung kita ini ya kampung yang benar-benar diridhoi Allah. Warganya warga yang sehat walafiat, rezekinya berlimpah ruah, bahagia dunia akhirat, dan kita berharap sebagaimana Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di majelis FKSMM ini, tentu kita berharap bertemu lagi, berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin sekali apa yang menjadi motivasi terbesar Bapak Ibu datang kemari jauh-jauh, ada yang dari Kutali Baru. Tadi kata Ustaz Salman, ini belum semua datang Ustaz. Wah, segini aja belum semua gitu kan. Kayak mana kalau semua? Nah tadi kata Bapak BKM, kalau ini musuh pun getar nih Pak, ya kan? Nggak berani mendekat gitu. Masya Allah ya Pak. Kenapa kita kemari? Ya Nabi bilang dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shallal subhi fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, hari itu dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan jaminan Allah, kadang-kadang awak dijamin Pak Kadus saja udah kayak mana rasanya. Dijamin Pak Kades aja udah agak aman awak. Dijamin camat, bupati, gubernur, Pak Prabowo misalnya, udah kayak mana? Ini Allah yang menjamin kita. Bagi orang yang mau sholat subuh berjamaah. Kenapa kita kemari? Karena kata Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim, man sholal bardain, siapa yang sholat subuh dan asar, maka dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Insya Allah. Bahkan di hadis yang lain, layali jannar, tidak akan pernah masuk ke neraka bagi orang yang sholat qabla tulu'is syams, sebelum matahari terbit, yakni sholat subuh. Mudah-mudahan semangat ini terus terjaga, semangat ini terus Allah kasih anugerah istiqomah sampai kemudian kita husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, maka yang pertama sekali, karena ini sudah terbentuk dari tahun 2019, bahkan sebelum COVID, ya Ustaz Salman ya, dan terus berlanjut tiap ahad. Wah, nggak terbayang ini anugerah yang istimewa kali, nikmat sekali. Kalau bukan karena nikmat, Pak, datang kita nggak mari Pak. Bagus Wak tidur di rumah pakai selimut atau jogging gitu kan. Tapi Bapak kemarin udah merasakan yang kata para ulama namanya halawatul iman, lezat, manis, nikmat awak sholat subuh di masjid-masjid Allah. Maka Pak, karena ini rutin, maka yang pertama sekali saya ingin menghimbau kepada diri saya sendiri bahwa Bapak Ibu yang mungkin belum berniat iktikaf, yuk kita niat iktikaf. Kenapa Ustaz?
Bukankah iktikaf itu hanya ada pada bulan Ramadan? Bukankah iktikaf itu hanya ada pada malam-malam ganjil 10 malam Ramadan? Rupanya tidak. Ketika Allah bilang wa antum aakifuna fil masajid, apa kata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla? Allah tidak menentukan durasi berapa lama iktikaf. Makanya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab kata Imam Nawawi, jumhur ulama, sepakat ulama, durasi minimal orang bisa beriktikaf itu disebut dengan lahzah. Apa Bu? Lahzah. Maknanya sesaat saja. Maka yuk kita tradisikan asal masuk masjid dimanapun itu. Jadi kata Salman, insya Allah ahad depan di Masjid Al-Huda, Kampung Asem. Wah, Bu, Pak, asal masuk masjid, selain kita doa khusus, Allahumma gfirli waftahli abwaaba rahmatik, langsung di hati kita niat. Allah pakai bahasa Arab, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Agar apa Pak? Dapat banyak kita pahala. Dapat pahala silaturahim, dapat pahala majelis ilmu, dapat pahala sholat subuh berjamaah, dapat pahala majelis zikir, majelis sholawat. Maka pada saat yang sama, Allah juga kasih pahala yang berlimpah, namanya amalan iktikaf. Ini yang pertama Bapak Ibu, mohon izin saya, yuk kita jangan lagi lupa, asal masuk masjid, langsung aja niat iktikaf. Kenapa? Boleh kok sebentar, gak harus semalam suntuk, gak harus pada bulan suci Ramadan. Kapanpun, mau jam berapapun, mau sholat apapun, asal masuk masjid, jangan pernah lupakan lagi amalan iktikaf. Sama-sama Bapak Ibu, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Bapak Ibu, yang kedua, ini juga penting saya pikir. Karena rutin tiap ahad, yuk Bapak Ibu mohon izin, mari kita kembali luruskan dulu, perbaharui dulu niat kita datang ke rumah Allah ini. Mohon kesampingkan niat duniawi kita. Mohon bukan karena gagah-gagahan. Tidak, niat kita satu aja. Apa itu Ustaz Alex? Limardotillah. Hanya mengharap mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Kenapa setiap aktivitas duniawi kita bahkan akhirat kok endingnya itu ujung-ujungnya selalu mencari ridho Allah? Kenapa nggak cari pahala aja, cari teman aja, atau cari yang lain? Atau kenapa ridho mesti dicari? Yang namanya dicari berarti belum ketemu. Anak muda mana anak muda deh, anak muda yang belum berjodoh berarti belum ketemu jodoh, dicari. Bu, Pak, ini ridho, limardotillah, mengharap, mencari ridho, berarti ridhonya belum ketemu. Apakah benar ridho Allah sama kita nggak tahu? Maka benar Bapak Ibu, wah ini Masya Allah, penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kata cicitnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cicitnya Nabi yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali, berarti anaknya Imam Husin, cucunya Ali bin Abi Thalib, cicitnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Dinukil dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usul Hikamiyah. Kata beliau Bapak Ibu,
Memang kita nggak pernah tahu kok. Sengaja Allah sembunyikan, Allah rahasiakan ridhonya dalam amal soleh kita. Apa kata beliau? Khabba'a ridhahu fi ta'atih. Allah sengaja sembunyikan ridho Allah dalam amal soleh kita, dalam amal ibadah kita, dalam kebaikan kita, dalam ketaatan kita. Apa artinya Ustadz? Saya, Ustadz Salman, Ustadz Ade, Prof, semua kita Bapak Ibu, sampai detik ini Pak, saya ingin sampaikan Pak, sampai detik ini, kita semua nggak pernah tahu amal mana yang membuat Allah ridho sama kita. Apakah sholat kita? Belum tentu. Apakah puasa kita? Belum pasti. Apakah tilawatul Quran? Belum jelas. Kita nggak tahu di subuh masjid mana yang Allah ridho sama kita. Karena itu kata beliau, fala tahqiru min ta'atihi syai'a. Maka jangan pernah sekalipun menganggap kecil, menganggap remeh, menganggap biasa-biasa apapun bentuk amal solehnya. Termasuk sholat subuh ini Bapak Ibu. Kenapa? Kata beliau, fala'alla ridhahu fihi. Siapa tahu amal yang kita anggap kecil, yang dianggap biasa-biasa, di situ pula Allah ridho sama kita. Apa contohnya Ustaz? Kita masih ingat bagaimana hadis sahih. Seorang wanita pezina, bayangkan Bu, wanita pezina, tunasusila, PSK, dia jual kehormatannya Bu. Orang menganggap dia hina, dina. Ini orang pelaku maksiat gitu kan Pak. Tahu nggak Bapak Ibu? Hanya gara-gara memberikan minum kepada seekor kalbun. Seekor Bapak maki saya itu. Kalau anak muda sekarang bilangnya Pak anjir. Agak-agak diplesetkan ya kan Bang. Anjir. Ya saya anjay. Lu anjay Pak, anjay. Jangan ya adik-adik jangan bilang anjay-anjay, itu maksudnya dari kalbun, anjing. Coba bayangkan Pak, itu wanita pezina Bu, bergelimang dosa, dia hanya ngasih minum kepada seekor anjing loh Pak, bukan kucing. Udah haram najis pula. Mungkin orang anggap itu ya amal biasa lah. Tapi rupanya di situ pula Allah ridho sama dia, Allah maafkan dosa zinanya. La haula wala quwata illa billah. Maka jangan pernah sekalipun menganggap kecil ibadah kita. Siapa lagi Ustaz? Imam Al-Ghazali Bapak Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, ulama besar, banyak nulis kitab-kitab agama. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad dikisahkan pernah rupanya beliau dalam mimpi Pak, ditanya, wahai Ghazali, tahukah engkau amal ibadah mana yang membuat Allah ridho samamu? Ya mungkin dalam benak kita ya jelaslah ustadz besar, ulama, mencerdaskan umat, mencerahkan masyarakat, banyak nulis kitab agama, sampai detik ini Pak orang terus mengkaji kitabnya. Kitab yang paling terkenal kitab Ihya Ulumuddin. Tapi Pak bukan itu Pak, luar biasa Pak. Bukan itu rupanya amal ibadah yang Allah ridho sama Al-Ghazali yang besar. Bagaimana Ustaz? Satu malam ketika beliau sedang menulis buku-buku agamanya, tiba-tiba Pak, itu datang seekor lalat kecil, lalat Bu, lalat sangat hinggap di wadah tinta Al-Ghazali. Al-Ghazali berhenti nulis, dia pandang dengan pandang kasih sayang itu lalat kecil, dia biarkan minum sampai kenyang, lalu terbang. Itu pula amal soleh yang membuat Allah ridho kepada Imam besar Al-Ghazali. Maka yuk kita terus perjuangkan FKSMM ini. Kita nggak tahu di subuh yang mana, di masjid yang mana, di musola yang mana, di desa yang mana yang membuat Allah ridho sama kita semuanya. Siap untuk lanjutkan FKSMM? Takbir!
Insya Allah itu yang kedua. Yang ketiga Pak, yang penting-penting ini Pak, di awal-awal ini belum masuk materi ya Pak, masih mukadimah aja Pak. Ustadz, tadi kata Ustadz Alex, yuk kita luruskan niat. Oke, kami udah berniat karena Allah sajalah mencari ridho. Kenapa mesti luruskan niat? Ini Pak, yang kedua Pak, penting kali Pak. Bu, pernah nggak kita berpikir gini Pak? Pernah nggak kita renungkan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kita beramal nggak selama kok, cuma sebentar, terbatas. Katakanlah kalau ada orang yang hidup hari ini 60 tahun saja, 60 tahunnya full ibadah. Kenapa kemudian di surga kok bisa kholidina fiha abadan? Kok kekal? Harusnya dalam kita berpikir, logika kita, kalau dia beribadah 60 tahun, ya udah di surga pun 60 tahun dong. Udah siap, silahkan keluar, udah habis masanya. Sebagaimana kita hari ini Mbak bekerja di alam ini Pak, di dunia ini, kita kerja sebulan dikasih gaji sebulan. Kan nggak ada Ustaz Salman di kerja sebulan dikasih ini Ustaz 5 tahun gajinya. Nggak ada Pak. Masya Allah, Allah maha baik sama kita Pak. Itu kita beribadah nggak banyak, cuma sebentar, hitungan tahun saja, tapi tetap Allah kasih kita surga yang abadi, nggak bertepi Pak. Kok bisa gitu? Masya Allah Pak, di surga itu kalau kita bicara surga Pak, nggak habis Pak sampai sore Pak. Kata Nabi, surga itu kok sudah masuk Bu, nggak mungkin keluar lagi Pak. Kalau masuk ke neraka, ada harapan keluar. Kalau masuk surga, nggak pernah keluar. Apa kata Nabi dalam riwayat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Kalau kita sudah di surga, tiba-tiba datang itu suara dari malaikat. Kata malaikat, Inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Kalian penghuni surga ini akan terus hidup, nggak mati-mati lagi. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Di surga ini kayak akan sehat walafiat terus, nggak sakit-sakit lagi. Nggak ada lagi flu, nggak ada batuk, nggak ada encok, nggak ada asam urat, Bu, nggak ada kolesterol, sehat terus. Bu, yang paling keren Pak, kata Nabi, wa inna lakum an tashabbu fala tahramu abada. Di surga ini kalian akan terus muda terus. Ibu-ibu cantik jelita terus. Bapak gagah perkasa terus. Dia konstan, nggak lagi tua-tua lagi Pak. Nggak rentah-rentah lagi Pak. La ilaha illallah. Yang paling keren Pak, kata Nabi, wa inna lakum antan amu fala tab'asu abada. Di surga ini kalian akan terus nikmat, bahagia, senang, happy, enjoy. Gak mungkin lagi galau, gak menderita lagi Bu. Bu, yang menarik Bu, di surga Bu, rupanya juga ada mall. Kalau bahasa kita mall Pak, macam pajak gitu, shopping. Ya Allah, Allah tuh tahu kayak mana sih ya, isi hati ibu, pengen belanja-belanja Pak. Kata Nabi, inna fil jannah lasuqan. Di surga itu ada pajak, ada mall, dan ibu nggak perlu nunggu kapan promo, kapan diskon, gratis. Masya Allah, Masya Allah. Yang paling keren Bu, ibu pulang ke istana, bukan ke rumah Pak, ke istana Pak. Itu di surga semuanya istana, rumah nggak ada lagi. Ibu balik ke istana, suami bilang gini, kok adik makin cantik. Masya Allah. Dan ibu bilang suami, abang juga makin keren ya, makin ganteng gitu ya. Gitu. Kenapa Pak? Di surga itu rupanya nikmatnya bertambah-tambah. La haula wala quwata. Kita di surga Pak, kepengen minum apa susu kedelai, bukan keledai ya Pak, beda. Susu kedelai. Hari ini kita minum susu kedelai Pak, enak Pak, manis. Tahu nggak Pak? Kalau besok Senin di surga kita minum susu, itu bertambah nikmat Pak. Beda rasanya, bertambah nikmat Pak.
Ibu hari ini mungkin makan roti yang sama, besok bertambah nikmat tuh rotinya, Pak. Insya Allah. Sebagaimana di neraka pun tiap detik bertambah-tambah kekanasannya, bertambah-tambah kepanasannya. Sifat neraka itu ada yang disebut dengan as-sa'ir, bertambah-tambah gawatnya, Pak. Kenapa Ustaz? Kalau sempat neraka itu konstan, gitu-gitu ya panasnya, satu mas nanti ada penghuninya kebas, Pak. Udah biasa. Tapi neraka enggak, Pak. Tiap detik bertambah ngerinya. La haula wala quwata illa billah. Bertambah ganasnya. Bertambah mengerikannya siksaan neraka itu. Mudah-mudahan keluarga besar FK SMM terhindar. Kita ke surga itu jangan sampai singgah ke neraka lah. Pengen bypass jalan tol. Sebagaimana kita subuh-subuh, gelap-gelap, becek-becek, dingin-dingin. Tetap kita berjuang menegakkan subuh. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kenapa bisa gitu Ustadz? Kita amalannya sebentar, terbatas, nggak banyak-banyak. Kenapa Allah kasih surga yang selamanya? Kenapa nggak terbatas juga? Rupanya kata Imam As-Suyuti, kita telah berniat. Nah ini Bu, penting berniat Bu. Orang beriman itu Pak, bukankah kita semua sudah berniat, duhai Allah, kalaupun engkau hidupkan aku selamanya, aku akan hidup dalam beribadah selamanya kepadamu. Sebagaimana orang kafir yang gak mengaku Allah itu Tuhannya. Kafirnya sebentar kok Pak. Tapi tetap Allah bilang dalam Quran, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kafirnya sebentar, tapi tetap neraka selama-lamanya. Kok bisa Ustaz? Rupanya mereka juga telah berniat, duhai Tuhan, kalaupun engkau hidupkan kami selamanya, kami akan kafir selamanya. Kecuali dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahim tuh? Oke, kalau saya bilang fahim tuh, saya bertanya ibu-ibu, apakah sudah paham? Kalau sudah, dijawab dengan semangat fahimna. Fahim tuh? Nah ini bahasa Arab. Walaupun kita suku Jawa, Minang, ya kan Pak? Suku Batak, Mandailing. Karena kita Islam, kita bolehlah belajar bahasa Arab. Walaupun cuman fahim tum, fahim. Nah, kenapa Ustaz? Bukankah di alam barzah itu nungkar nangkir nanya pakai bahasa apa? Ayo, pakai bahasa Arab kan Pak? Tapi jangan khawatir Pak. Soal nungkar nangkir udah bocor. Benar Pak? Apa yang pertama Pak? Marok, kan betul, udah tahu Pak. Marok bukan pakai bahasa Arab. Kan bukan sopo jenenge Gusti, enggak kan Salman. Pakai bahasa Arab. Marok bukan. Yang kedua wamadi bukan. Waman nabi bukan. Tapi Pak celakanya na'udzubillah. Walaupun udah bocor soal nungkar nangkir Pak, masih banyak orang nggak bisa jawab. Kenapa? Yang jawab bukan mulut, bukan lisan, tapi amal soleh kita. Ya kan Pak, kan nggak mungkin. Jangan coba-coba Pak kita tulis di kertas jawabannya, slip di kain kapan, nggak bisa Pak. Demi Allah nggak bisa Pak. Serius Pak, nggak bisa Pak. Saya kasih satu amalan Pak pagi ini. Kalau kita ingin menjawab dengan lugas itu pertanyaan nungkar nangkir Pak, yang 3 ya cuma Pak, banyak kok 3 Pak. Menentukan ini Pak. Kata Nabi, mangqala iza asbaha, siapa yang membaca zikir ini setiap habis subuh tadi, Masya Allah, kata Nabi, fa'ana za'im, aku jamin ini umatku, la akhuzanna biyadih, bahkan aku tuntun tangannya, hatta adkhulahul jannah, sampai menuju surga Allah. Mau zikir ya Pak? Bapak Ibu udah hafal ini Pak. Saya yakin 100% udah hafal.
tinggal mungkin kita lazimkan, Pak. Kita dawamkan, kita istiqomahkan. Zikirnya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulahu. Raditu billahi rabba, saya ridho Allah Tuhanku. Tadi apa pertanyaan pertama, Pak? Mungkar nangkir, marab. Maka orang yang tiap pagi sore mengamalkan zikir ini akan mudah dia menjawab pertanyaan pertama mungkar nangkir. Tiap hari dia baca, Pak, Allah, aku ridho Allah Tuhanku. Ditanya pula siapa Tuhan kita? Gampang kita jawabnya, Pak. Wabil Islamina, Islam agamaku. Soal kedua, wa ma dinuka, kata mungkar nangkir. Dengan lugas kita bisa menjawab orang yang tiap pagi sore mengatakan wabil islami dina, akan mudah menjawabnya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad SAW nabi dan rasulku. Pertanyaan terakhir mungkar nangkir, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Orang yang tiap pagi sore nggak pernah lewat satu hari pun membaca zikir ini, insya Allah dengan izin Allah akan mudah menjawab pertanyaan yang menegangkan dari mungkar nangkir, Pak. Oh, sudah jawab? Udah, Pak, tidur, Pak, nyaman. Tidur kita ditemani amal soleh kita. Bulan puasa kadang-kadang nampak itu surga. Nunggu hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari azab barzah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itu yang ketiga. Sekarang kita masuk materi. Boleh, Pak? Sedikit aja, Pak. Sedikit aja, Pak. Sesama yang soleh. Pak, Bu, kalau saya tanya begini, Pak. Ini kita sama-sama berpikir ya, Pak. Saya suka ceramah itu sama-sama kita berpikir. Kalau kita berhenti berpikir, Pak, bisa ngantuk, Pak. Nah, diajak berpikir. Pak, Bu, kalau ditanya sama kita gini, Pak. Kira-kira setelah kita beriman, beramal soleh, sholat subuh berjamaah, kira-kira apa lagi yang Allah minta sama kita? Satu lagi, Pak, terakhir, Pak. Habis ini nggak ada lagi, Pak, perintahnya, Pak. Tinggal tunggu aja sampai kita meninggal, Pak. Apa, Pak, kira-kira, Pak? Udah beriman nih, udah beramal soleh nih, Pak. Ada satu lagi perintah terakhir dari Allah dan Nabi contohkan. Dan itu terakhir, Pak. Nggak ada lagi yang lain. Kita tinggal nunggu kapan kita meninggal aja. Apa itu, Pak? Oke. Bapak Ibu, ternyata, Pak, perintah terakhir dari Allah dan Rasulnya kepada kita yang telah beriman ini, yang telah beramal soleh ini, yang telah berdakwah ini, mengajak orang sholat subuh ini, adalah perintah istiqomah. Insya Allah. Apa, Bu? Yang paling menarik, Pak, kalau kita buka itu Quran, mulai dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai An-Najwa. An-Najwa ada ya, Bu? An-Nas. Masya Allah, Pak. Gak ada satupun perintah Allah yang begitu berat, begitu beban kepada kita Muhammad selain perintah tentang istiqomah. Bu, yang paling luar biasa, Bu, dalam kitab Al-Wafi fi Syahri Arba'in An-Nawawi disampaikan, Pak, ketika turun perintah istiqomah dalam surah Hud 112. Tadi dibaca di awal, fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana kami perintahkan. Oh enggak, Bu? Ini ayat yang pendek padahal, Pak. La ilaha illallah, Pak. Itu rambut Nabi hitam semua, Pak. Bisa dihitung ubannya, Pak. Tapi gara-gara perintah ini turun, membuat rambut Nabi beruban, Pak. Saking beratnya perintah istiqomah, Pak, Bu. Sampai-sampai berubah rambut Nabi dari hitam menjadi putih, Pak. Berubah. Sampai-sampai kata Imam Hasan, ketika ini ayat turun, Nabi terlihat serius sekali, nggak terlihat bercanda, tertawa. Kita pun, Pak, yang menyampaikan harus serius, Pak. Walaupun sedikit-sedikit bercanda sedikit lah, supaya jangan tegang kali ya kan Ustaz Ade.
Pak, Bu, kenapa istiqomah ini jadi penting? Jadi luar biasa perhatian, jadi beban Nabi, Pak. Kira-kira apa sih istiqomah itu? Apa, Bu? Kira-kira istiqomah itu, Bu? Istiqomah. Rutin, Masya Allah. Terus, Pak? Konsisten, Masya Allah. Yang lain, Bu? Tetap pendirian, Masya Allah. Jadi kalau saya tulis, Pak, di dalam Harian Waspada sama Harian Republika, saya buat judulnya Petuah Istiqomah. Saya bilang gini, Pak, bahasa saya, istiqomah itu terus-menerus di jalan yang lurus sampai nyawa berhembus. Nah, enak Pak bahasanya, Pak. Us, Pak. Untung nggak pakai lagi kue ombus. Nah, itu lengkap, Pak. Bapak tahu nggak ombus, Pak? Itu khas Batak ya, Pak ya. Kalau bahasa Jawanya mungkin ada kue bugis, sampai bersama, Pak, bugis. Ya kan, Bu? Bugis. Jauh ya. Ya, kalau orang Aceh bilang apa? Timpan. Pokoknya yang dibuka pakai daun lah, Bu, ya kan? Bu, istiqomah itu adalah terus-menerus di jalan yang lurus sampai nyawa berhembus. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak orang seperti itu? Yakin? Kita ini manusia loh, Bu. Kadang-kadang melenceng juga. Kadang-kadang iman tuh naik, kadang-kadang turun. Kadang lagi jos, semangat, tiba-tiba futur, lemah, lamban, malas ibadah. Ada nggak orang seperti itu? Makanya begini, Masya Allah. Kata Nabi sebagai manusia agung yang paling tahu tabiat umatnya. Kata beliau gini, Pak. Istaqimu, wahai umatku. Istiqomahlah kalian. Berjuanglah istiqomah. Walan tuhsu. Walaupun kalian gak akan pernah bisa istiqomah secara sempurna. Makanya pesan Nabi, istiqomah itu sa'at wa sa'ah, step by step, selangkah demi selangkah, pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Nah gitu, kalau petuah uang Jawanya, Pak. Ya kan, Pak? Bu, kalau saya ingin ilustrasikan, istiqomah gini, Pak. Kalau ini kan banyak sawah-sawah, ya kan, Pak. Ada kan, Bu, pematang sawah yang batas itu, Pak, kecil, licin, kadang-kadang ada lubang. Bagaimana Pak Ibu berjalan di situ? Apakah lari atau bagaimana? Pelan-pelan, hati-hati kan, Pak. Namun, kalaupun tetap hati-hati, pelan-pelan, kadang-kadang jatuh juga kok. Terperosok juga. Pertanyaannya, ketika terperosok, apakah kita terus situ aja? Berlumpur atau bagaimana? Bangkit kita, Pak. Jalan lagi. Sampai selesai itu jalan pematang sawah itu. Itulah istiqomah. Tadi sholat subuh, Pak. Tadi saya imam, Allahu Akbar, asik khusyuk, Pak. Semua khusyuk. Fatihah khusyuk. Mulai ayat, mulai laku, ya kan? Fisik itu hatinya kemana-mana. Hari ini kayak mana ya? Udah ada nggak ikan lili? Minyak kayak mana? Masih antri nggak? Kan itu, Pak, pikiran kita, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Itu normal, Pak. Tapi kita sadar. Kalau ingat, cepat-cepat balikkan lagi. Oh, dalam sholat apa ya? Begitu, Pak. Itulah perjuangan istiqomah kita. Jarang, Pak, ada orang yang khusyuk terus dari mulai awal sampai salam. Wah, ini hebat, Pak. Kadang-kadang hati bisa melayang-layang kok, Pak. Tapi kita sadar. Kita sholat, kita balikkan lagi. Wah, inilah perjuangan untuk istiqomah. Bapak Ibu, pertanyaannya Ustadz, kira-kira bagaimanalah cara kita semua agar dengan izin Allah kita mampu istiqomah, termasuk istiqomah dalam berjuang subuh ahad berjamaah. Pak Bu, ada 5, Pak. Mudah-mudahan sempat ya Ustadz. Masih sanggup nggak Bu dengar ya Bu? 5 nih Bu, banyak nih Bu. Lanjut. Saya minum Pak. Ini luar biasa nih Pak ya kan. Semangat sekali. Saya serius Pak. Ini ramai kali Pak. Senang saya Pak. Jarang saya Pak ngisi suhu sebanyak ini Pak. Macam ngisi apa? Idul Fitri gitu Pak. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Bismillah. Alhamdulillah.
setelah kita beriman sebagai amalan qalbi, itu iman kita mesti berbuah sebagai istiqomah, itu adalah amalan jawarih, anggota badan. Ada 5, Pak, agar iman kita ini berbuah istiqomah. Pertama, Bu, tapi gini Pak, sebelumnya saya ada bawa oleh-oleh nih Bang Adi, Ustadz Adi, Ustadz Salman, Ustadz Haris, Ustadz Tarigan ya. Iya, kemarin ada chat, Prof. Saya bawa oleh-oleh Pak. Ini buku saya tulis. Judulnya Pak, nampak Bu? Judulnya adalah apakah amal kita diterima Allah? Tanya. Wah, ini penting Pak. Jangan sampai kita beramal puluhan tahun, ternyata belum Allah terima. Ini penting bukunya Pak. Nanti Pak, insya Allah di akhir kajian, saya ada kuis. Siapa yang bisa jawab, saya kasih gratis. Pak. Insya Allah Pak ya. Nanti dicatat Pak. Oke Ustaz ya. Ini bukunya hadiah dari saya insya Allah. Siapa yang beruntung? Pak Bu, pertama, agar kita mampu istiqomah dengan izin Allah, yuk kita jaga hati. Jaga hati. Itu makanya ada lagunya Pak. Jagalah hati. Jagalah hati. Masya Allah. Bu, kenapa jaga hati? Karena hati itu the king. Hati itu raja. Nah kalau dia raja, pastikan dia baik, positif, suci, bersih, agar seluruh anggota badan yang merupakan prajuritnya gak kuasa berbuat salah. Kenapa? Rajanya udah bagus. Makanya kata Nabi, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah, dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, bagus, bersih, suci, positif, maka dipastikan seluruh anggota kita juga ikut baik. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau dia bermasalah, segumpal daging itu kelam, hitam, negatif, kotor, jorok, bahkan bekarat, maka dipastikan mata ikut bermaksiat, mulut ikut menggibah, kaki nggak mau ke masjid, tangan nggak mau suka memberi. Kata Nabi, ala wa inna ala wahia al-qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Ustaz, apalah ciri-ciri hati sudah mulai berkarat? Bekarat bukan hanya hitam, bekarat Pak. Itu kata para ulama. Kalau sudah mulai malas ibadah, malas sholat tahajud malam, gak mau puasa sunnah. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Ini beliau Pak, mantan preman Pak. Fudail mantan preman, mantan pelaku maksiat, tiba-tiba dapat hidayah untuk ilmu dari ulama besar. Apa kata beliau? Kita dengar nih Pak, sebagai mantan preman Pak, mantan pelaku maksiat. Apa kata beliau? Wahai saudaraku, kalau kalian sudah mulai merasa berat kali sholat malam, malas puasa sunnah, kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya kalian sedang terbelenggu oleh dosa-dosa kalian. Hati berkarat gara-gara dosa. Dinasehati, melawan, marah, nggak senang. Kaulah yang udah hebat kali kau tuh. Kalianlah yang subuh berjamaah itu, gitu Pak. Masuk, dinasehati, masuk kanan, keluar. Lumayan Bu, ini masuk kanan, keluar kanan Pak. Membal, mental Pak. Wah ini ngeri Pak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini hati sudah mulai berkarat. Caranya gampang kok Pak, dengan izin Allah. Hati yang kelam Bu, cukup kita perbanyak istighfar, karena dia dosa. Seperti ini Bu, air isi susu kedelai warna putih, putih keruh. Kayak mana supaya jadi kayak gini Pak? Kan sama botolnya Pak, jadi bening. Kan gampang Pak, tinggal buka, taruh di wadah, nggak usah pegang Pak. Kita siramlah Pak
terus pelan-pelan, siram, terus banyak-banyak. Lama-lama ini keluar, jadi warna bening. Kalau seandainya susu yang keruh ini dosa kita, maka air putih inilah istighfarnya, Pak. Apa maknanya, Ustaz? Istighfar nggak boleh sikit. Kalau nggak sikit nggak ngefek dia, Pak. Nggak membekas. Mesti banyak betul-betul. Tergantung banyaknya dosa kita, Pak. Nabi ngajarin kita, Nabi saja yang maksum, terpelihara dari dosa, nggak kurang dari 70 kali. Sab'ina marrah beliau beristighfar tiap hari, Pak. Kita bukan Nabi, Pak, banyak dosa, mesti lebih banyak dari Nabi. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Oke, Bu, yuk jaga hati agar mampu istiqomah, Pak. Kalau hati itu kita ibaratkan sebuah benteng, Pak. Itu hati benteng tinggi kokoh. Maka yang menyerangnya setan dari luar, yang jaganya di dalam malaikat. Tapi kadang-kadang, Pak, ada pengkhianat, namanya hawa nafsu. Di dalam dia, Pak, tapi menggerogoti, Pak. Nafsu ngantuk, dibuat kita nggak bisa sholat subuh berjamaah. Nafsu lapar membuat kita makan berlebihan. Nafsu syahwat membuat kadang-kadang kita bisa berzina, na'udzubillah. Maka hati perlu dijaga. Kalau hati yang terjaga seperti benteng yang kokoh, nggak bisa tembus itu setan, termasuk hawa nafsu nggak bisa macam-macam. Tapi kalau hati bermasalah, seperti benteng yang terbuka lebar pintunya, akan mudah orang untuk menggoda kita. Maka yang pertama, Pak, jaga hati. Yang kedua, cepat-cepat, Bu. Udah mungkin terang nih, Pak, ya kan? Saya hari ini, Pak, abis ini langsung mau ke Beranda nih, Pak. Doakan saya, Pak, karena mau menjenguk korban banjir. Mudah-mudahan hari ini bisa surut, bisa tembus, Pak. Sampai hari ini mereka terisolasi, nggak bisa masuk bantuan. Doakan semua saudara kita, umat Islam yang terdampak banjir. Allah kuatkan mereka, Allah sabarkan mereka, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, yang kedua, Bu, setelah jaga hati agar mampu istiqomah, jaga lisan. Bu, yang menarik ini, Pak. Rupanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah nanya gini sama Nabi, "Wahai Nabi, aku nanya satu pertanyaan yang penting tentang perkara pokok agama ini yang aku nggak tanya sama orang lain, tanya sama mu saja, Nabi." Bu, apa kata Nabi, Bu? "Wahai Sufyan, perkara pokok penting agama ini adalah amantu billah. Setelah engkau beriman, summastaqim, maka istiqomahlah." Maka ya, Pak, setelah beriman, perintah terakhir adalah istiqomah. Summastaqim. Yang menarik, Bapak Ibu, kata Sufyan, oke, Nabi, aku udah paham. Aku telah beriman, aku akan berjuang istiqomah. Nabi, apalagi Nabi? Aksaru ma tahaffa alayya, kata Sufyan. Ini menarik, Pak. Wahai Nabi, apalah yang paling kau khawatirkan terhadapku tentang berjuang istiqomah itu? Kata Nabi gini, Pak. Fa'akhadha Nabi bilisani nafsi summa qala haza. Nabi mengatakan, Nabi pegang betul lisannya, inilah yang kukhawatirkan dalam berjuang untuk istiqomah. Apa artinya, Pak? Banyak orang tergelincir, banyak orang gagal berjuang istiqomah lantaran dosa dari lisan. Makanya kata Nabi gini, Pak, kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, awliyasmut, bagus diam saja, Bu. Makanya kata orang tuanya apa, Pak? Diam itu emas, kan? Iya. Makanya ini Bapak-bapak jangan dipraktekkan, Pak. Ulang tahun bini awak ajak ke toko emas. Oh, senanglah hati, ya kan? Wah, ini abang luar biasa, ngasih kado ulang tahun emas gitu kan. Diajak toko emas, Pak. Sampai ke toko emas, mulailah istri memilih-milih
Ini cantik bang, tengoknya kalung. Katanya. Diam aja pak. Ini bang kayak mana? Cantik bang. Diam aja pak. Lama-lama curiga ini istri. Abang kok diam aja sih bang? Kenapa bang? Dek, bukankah diam itu emas? Katanya. La ilaha illallah. Akhirnya pak nggak jadi beli emas pak, yang jadi beli bakso aja pak. Jangan ya pak, jangan dipraktikkan pak. Bapak ibu, yuk kita jaga lisan agar mampu istiqomah. Ibu-ibu, wah ini yang paling mengerikan kita bu. Pak bu. Kadang-kadang pak, apalagi ibu-ibu ya, mohon izin ya pak. Ibu-ibu kan memang harus apa ya, harus cerewet. Saya setuju loh pak. Ibu-ibu mesti cerewet. Mesti merepet, mesti ngomel. Kenapa? Hari ini anak kita ikut geng motor, main judi slot, berzina, na'udzubillah, nggak mau sholat, gara-gara mungkin ya, itu mamanya kurang merepet, Pak. Kurang cerewet. Ada capek lah Ustaz, udah bebuih muncul tuh katanya. Oh jangan Bu. Jangan pernah putus asa merepet Pak. Kenapa? Itu putra ibu. Apalagi kalau dalam ilmu sains, Prof. Ini ada Prof ya, ilmu neuroscience itu ternyata kebutuhan ibu-ibu bicara itu nggak boleh kurang dari 20.000 kata per hari, Pak. Bayangin, Pak. Banyak itu, Pak. Kalau kita, Pak, cuma 5.000, Pak. Paling banyak 7.000. Nanti macam MC yang yang ceramah, paling 7.000, Pak. 3 kali lipat, Bu, sama ibu. Wajar, silakan Bu merepet. Apalagi kok dalam ilmu cocokologinya, kami kan keturunan Nabi Adam. Ilmu cocokologi. Kita ini Pak, keturunan Nabi Adam. Langsung mingkem. Adam. Rapat. Diam. Ibu siapa? Itulah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jaga lisan kita. Perbanyak zikir. Kalimat-kalimat thayyibah. Baca Quran. Untuk memenuhi kebutuhan ibu bicara tadi. Yang ketiga. Cukup apa ya? Udah Pak, 2 aja lah Pak. Udah mantap itu Pak ya kan? 2 aja. Jaga hati, jaga lisan. Mungkin terakhir Pak, terakhir. Nanti 2 lagi kapan-kapan jumpa. Yang terakhir Pak, jaga pergaulan. Silaturahim. Kenapa? Kata Nabi, orang yang bersahabat dengan orang soleha, kasohibil misk, seperti dekat-dekat dengan penjual minyak wangi. Awak ikut wangi. Tapi bersahabat, menjadikan teman dekat pelaku maksiat, itu seperti berteman dengan pandai besi yang ada api, kita pun bisa ikut terbakar. Bu, serigala yang buas tajam taringnya, dia akan memburu, memangsa sekawanan domba yang coba-coba satu ekor domba keluar dari kawanannya. Itulah yang disergapnya, Pak. Maka jangan pernah sekalipun kita keluar dari FKSMM, akan mudah digoda oleh setan. Yuk semangat berjamaah, berkomunitas. Kenapa? Ke surga itu bukan sendiri-sendiri. Tapi ke surga kata Allah, zumaro, berombong-rombongan. Bukan nggak mungkin Pak, dipanggil malaikat. Keluarga besar, FKSMM, selamat ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Allah alam bisawab. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.